Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Desi Maresihite dengan NIM 19210164, jurusan Sastra Bahasa Indonesia. Saya bekerja di bidang jasa, yaitu sebagai babysitter di salah satu rumah tangga yang ada di Parongpong. Alasannya saya memilih untuk bekerja babysitter yaitu karena waktu dapat saya bagi pagi untuk bekerja, sorenya untuk kuliah. Yang kedua, kenapa saya memilih jadi babysitter? Kenapa tidak pekerjaan lain? Karena saya belum ada pengalaman bekerja di lapangan, dan berhubung saya kuliah kelas malam, jadi otomatis kalau saya ibaratkan bekerja suatu perusahaan, pasti pembagian shift kerjanya tidak menentu, dan itu akan membuat saya jadi bingung yang mana harus saya utamakan. Seandainya saya memilih fokus untuk kuliah, dari mana saya bisa bayar uang kuliah? Jadi saya memilih pekerjaan sebagai babysitter karena waktu dapat saya sesuaikan, dan berhubung waktu kerja jadi babysitter itu waktunya sudah pasti. Yang ketiga, pertama-tama saya lihat dulu umur berapa sih anak bayi yang saya jaga. Misalnya 0 sampai 2 tahun, saya kenalkan dulu dengan si anak dengan cara saya harus berada di dunia si anak tersebut, yaitu dunia anak-anak. Saya harus memiliki hati yang lemah lembut, sopan, mudah tersenyum, dan ceria. Kenapa? Karena si anak tersebut akan melihat ekspresi kita, kelemahan lembutan kita, sehingga membuat si anak tersebut merasa nyaman. Intinya, kita harus sabar untuk menghadapi anak, karena jadi babysitter adalah ada enaknya dan ada juga enggak enaknya. Sebagai babysitter juga saya harus mengerti perasaan si anak tersebut. Kalau dibilang capek, ya capek juga sih. Pekerjaan apapun yang kita lakukan pasti capek. Suka duka jadi babysitter, suka duka sebagai babysitter itu juga yang pertama capek, dan yang kedua jauh dari orang tua. Yang keempat, tips cara mengambil hati anak biar aku dan pekerjaanku nyaman dan si anak bayi nyaman berkomunikasi dengan saya. Maka saya menggunakan tips sebagai berikut. Yang pertama, aktif berkomunikasi, dimana sebagai babysitter saya harus aktif berkomunikasi dengan si anak. Saya harus mengajak berbicara supaya saya bisa mengambil hati si anak tersebut. Yang kedua, ketahui apa yang anak sukai dan tidak sukai, karena anak kecil itu pengen dimengerti, jadi pengen diperhatiin, dan si anak tersebut pengen kita pengertian dia. Contohnya si anak tersebut tidak suka makan sosis, padahal kita memberi dia sosis, otomatis dia akan ngamuk-ngamuk dan juga rewel, karena kita tidak tahu dia itu suka atau tidak dari awalnya. Dengan cara ini si anak tersebut sudah bisa berbicara, kita bisa langsung menanyakan, atau jika si anak tersebut belum bisa berbicara, kita bisa bertanya kepada orang tua si anak tersebut. Yang ketiga, aktif bermain dan belajar. Sebagai babysitter saya harus bisa mengajak si anak bermain sambil belajar, karena anak-anak itu suka yang namanya bermain, dan kita bisa juga mengajak si anak tersebut bermain sambil belajar. Yang keempat, mendidik anak dengan lembut. Jangankan anak asuh kita aja yang ingin mendidik adik kita sendiri dengan cara lembut. Jadi jangan kasar. Misalnya sebagai orang bekerja, kadang kita merasa capek, kadang juga kita merasa kesabaran kita sudah habis kepada si anak yang mungkin bandel banget, yang tidak bisa dibilangin. Jangan marahin anak itu, tetap stay lembut.
Yang kelima, menjadi anak-anak, karena kalau si anak bermain otomatis kita juga harus ikut bermain. Contohnya bermain anime tebak-tebakan menjadi seorang anak itu penting banget, jadi kita harus mengikuti karakter si anak asuh kita. Pada yang kelima, pada usia 2-3 tahun secara emosi mulai muncul keras hati anak, atau yang sering dibilangin orang mulai bandel. Sebetulnya bukan bandel, tapi anak itu mulai merasa keinginannya yang besar dan keinginannya itu harus dipenuhi. Tugas saya sebagai pengasuh melatih anak bahwa ada keinginan yang boleh terpenuhi dan keinginan yang tidak boleh dipenuhi, atau keinginan itu berbahaya. Karena itu tidak baik, maka tidak boleh. Jadi sebagai pengasuh saya harus berperan sebagai orang tua, orang dewasa yang memberikan batasan, melatih anak untuk tahu apa semua keinginan yang harus diturutin. Karena ketika anak nanti dewasa, tidak semua keinginan dia akan harus diturutin. Ini munculnya sering yang namanya temper tantrum. Itu menjadi anak yang menangis, mengguling-guling, meminta sesuatu. Ada dua pilihan, yaitu satu, anak menangis dikasih, atau kalau memang berbahaya tidak baik untuk anak ya tidak dikasih. Karena kalau sekali dikasih dia akan menangis. Dikasih itu berarti yang dikasih pengasuh atau orang dewasa ke anak adalah pakailah cara menangis, maka pasti kamu dapat hasilnya. Jadi kalau ini terus menerus dilakukan, semakin anak besar, maka kita sulit untuk mendidik anak bahwa tidak semua keinginan itu bisa kamu dapatkan. Sekian dari saya, terima kasih.